Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga bertemu bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Halo sahabat Al-Hidayah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat berpuasa ya. Alhamdulillah hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bertemu lagi di podcast Ramadan MI Al-Hidayah Tarik. Podcast ini bertujuan supaya kita bisa belajar agama dengan santai dan menyenangkan. Sahabat Al-Hidayah, hari ini temanya sangat penting, yaitu haid berpuasa, bagaimana cara qodoknya. Hal ini bukan hanya untuk kaum Hawa, tetapi juga untuk kaum Adam. Karena kita harus saling menghormati dan memahami. Bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ibunya Haja, Dr. Anda Masuna Said. Beliau seorang pengasuh Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah, juga sering menyampaikan ceramah dan dakwahnya di berbagai tempat. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Nyai kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, bahagia sekali. Alhamdulillah. Semangat berpuasa aja Bu Nyai. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah, semangat. Nah, sahabat Al-Hidayah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah sahabat Al-Hidayah menjumpai atau melihat kakaknya, ibunya, atau temannya yang sedang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Nah, agar tidak salah paham, kali ini kita bahas dengan Bu Nyai. Bu Nyai, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu haid dan kapan biasanya anak perempuan itu mengalaminya. Baik, Bu Mila dan semua sahabat Al-Hidayah, juga semua penikmat ilmu tentang yang kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi minal haqq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Quran surat Al-Baqarah. Shadaqallahul azim. Sedaya ingkang mirsani video ini, juga khususnya anak-anakku, sahabat Al-Hidayah yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kali ini adalah apa itu haid dan siapa yang diberi Allah nikmat haid itu. Haid itu adalah suatu keadaan di mana khusus untuk wanita. Ditinjau dari medis, haid itu artinya darah yang kotor dan harus keluar dan dikeluarkan. Kapan itu haid ada? Ini ada batasannya untuk
semua wanita yang diridhoi Allah tentunya. Karena juga ada wanita yang tidak haid. Ketika diberi kesempatan berusia 9 tahun ke atas. Kalau anak-anak sekolah 9 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 4 ya. Kelas 4, kelas 4. Kelas 3 Kelas ada 3. ya. Dalam tinjauan fikihnya, haid itu adalah pertanda wanita sudah memasuki masa baligh. Apa baligh itu? Memasuki masa baligh adalah kalau sudah haid, wanita itu berarti sudah wajib memenuhi kewajibannya melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah. Atau takalluf, sudah dibebani syariat agamanya Islam, agama Islam, ibadahnya. Itu. Jadi pokoknya nek wis haid harus wajib sholat dan lain-lain. Sebelum haid, makanya di Islam usia 0 sampai 7 tahun itu masa pembelajaran. Hadisnya jelas, umur 7 tahun harus sudah diajari sholat, 9 tahun wajib kalau sudah haid maupun belum haid. Itu untuk wanita. Untuk laki-laki ada juga sendiri kapan laki-laki memasuki masa mukallaf, takalluf, baligh dalam bahasa fikihnya. Haid itu dalam kitab diterangkan adalah darah yang keluar dari rahim wanita, perempuan. Kapan keluarnya? Tidak ada yang tahu. Rahasia wanita itu dan Allah kapan-kapannya itu. Tetapi kaprai biasanya anak usia 9 tahun ke atas. Tetapi kenyataannya, Bu Mila, sekarang itu bahkan itu para nenek-nenek itu sudah saling bincang-bincang, bukan gosip ya, tapi bincang-bincang memprihatinkan. Karena ada anak usia 2, kelas 2, kelas 3, SD, MI, itu sudah mengalami haid. Masya Allah. Nah, sama sekali belum mengerti. Bahkan mamanya nangis ketika mengetahui anaknya Haid. Kelas 2 dan kelas 3 itu haid. Sehingga bertanya kepada neneknya, Utinya, Mbak Uminya. Lah, akhirnya Mbak Umi para mbak nenek ini, Mbak Umi, Mbak Uti berkumpul. Ya apa itu kok saiki akeh kejadian cek cuwilik kok sudah mengalami haid. Ada dalam perbincangan para nenek itu tadi yang dari tenaga medis, tenaga ahli agama. Memang doa agama jangan umur 9 tahun atau 7 tahun ada. Mulane ada anak yang usia yang sekolah kelas 2 menginjak kelas 3, kelas 3 banyak yang sudah kelas 4 biasa tambah wakeh. Itu adalah suatu keniscayaan alias lumrah biasa. Jadi nek wayahe metu anak-anak walaupun kayak belum siap sama sekali. Dia nangis, mamanya nangis panik karen. Gurune ya tambah, ya ngejar-ngejar dedek gak patek. Gak nyono nek sudah segitu sudah mengalami haid. Tetapi dalam agama, alhamdulillah semoga dengan ini kita belajar lagi psikologi anak. Kita yang sudah dewasa ini bisa menjadi pelipur sekaligus sing rem-rem bahwa ini kejadian sangat biasa, alias normal dan semua wanita memang mengalami seperti ini. Cuman batas waktunya saja, ada yang kelas 3, ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang SMP loh belum. Bahkan ibu sendiri dulu SMA kelas 3 baru mendapat itu. Berarti kan tidak sama toh, tidak sama. Nah, kalau tenaga medis sekarang mendeteksi karena kita sekarang makanan kita saja
ayam negeri, ayam Indonesia jadi ayam horun itu loh ya. Ayam horun itu aja makanan dari ayam horun itu adalah dari hormon-hormon yang merangsang kayak tumbuh cepat gemuk, cepat besar. Loh, yang dimakan anak-anak kita itu otomatis anak-anak kita juga kemasukan hormon yang cepat besar, akhirnya cepat menstruasi itu, cepat haid itu, siklusnya itu begitu. Nah ini suatu keniscayaan, makanya ya wajar saja nek kelas 3 wis haid, tidak ada yang aneh gitu loh. Nggak usah diperiksa ke dokter spesialis, mboten nate, ya, tidak usah panik gitu. Nah, secara fikih haid itu adalah 1 hari 1 malam. Batas minimal sehari semalam. Itu. Adapun sak cerita Bu, ya apa? Ya termasuk itu satu hari ditunggu 1 hari 1 malam baru besoknya kok gak keluar suci. Paling panjang adalah 15 hari. Itu maksimalnya aja. Maksimal paling suwe itu ya haid itu. Tetapi kenyataan di Indonesia kita kan orang Indonesia nggih, bukan sama dengan orang Arab, orang yang lain-lain. Di Indonesia itu perempuannya itu wanitanya itu haidnya itu ada yang 3 hari, 4 hari, 1 minggu, itu makanya kitabnya paling lama 15 hari. Jarang sekali yang 15 hari kecuali ada kelainan, kadang-kadang sampai 16 hari Bu Nyai apa tetap dihitung 15 hari haidnya. Yang 1 hari 16 tadi adalah termasuk darah istihadah, nanti ada bahasan tersendiri lagi. Mungkin itu batasan haid, arti dan batas minimal usia. Maksimal tidak terbatas. Karena ada perempuan yang tidak haid juga. Semoga anak-anakku, sahabat Al-Hidayah yang wanita yang cantik-cantik ini semua mendapatkan haid dan normal-normal saja, tidak usah takut, tidak usah panik, tidak usah malu ya. Tidak usah malu ya betul. Itu yang paling. Tetapi tetap malu. kita openi dan yang kakak-kakaknya, mamanya, bu gurunya itu mendampingi terus bahwa itu hal yang normal dan ya biasalah nanti ditoto tetek bengeknya itu pasti. Memang ya pertama sekali sangat terkejut. Masya Allah, penjelasannya sudah sangat lengkap nggih. Tadi Bu Nyai sudah mengatakan ketika sudah memasuki haid maka harus menunaikan ibadahnya. Kewajibannya salah satunya ada sholat dan puasa. Nah ini kita ke puasanya ya. Bagaimana Bu Nyai ketentuan puasa bagi perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan? Nggih. Dalam Islam syariat fikihku yang tidak diwajibkan puasa bahkan tidak boleh adalah 1 wanita yang haid, 2 wanita yang nifas atau melahirkan itu. Adik-adik poso enak nggih gak poso, tetapi wajib mengganti alias nyaur, bahasa fikihnya qadha, nyaur di lain hari selain bulan Ramadan. Dan normal saja itu juga wajib nyaur, wajib nggih. Kapan nyaur Bu? Ya sak mampune pokoknya wis mari bulan Ramadan gitu. Nah, haid ini kita dapat haid itu adalah anugerah, nikmat, otomatis dapat pahala orang haid itu. Nggih. Kita ridho, kita tetap enjoy, kita dapat pahala. Walaupun tidak puasa, memang tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh haji. Tapi tetap ke Mekah berangkat, ya duduk saja, itu sudah berpahala. Apalagi ketika panjenengan, mbak-mbak, anak-anak, adik-adik haid, setiap orang yang tidak haid, yang suci ke masjid. Lapo, taraweh, tadarus, tahajud. Lah, kita yang haid tetap dapat pahala.
semua orang tarawih kita subhanallah walhamdulillah, baca tasbih wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, sing tarawih suwene gak mulih-mulih tambahno tasbih sing akeh. Pegel tasbih astagfirullah 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 rabbal baraya. Saged-sagede adik lagu yo kenek cek gak tegang, adik lagu yo ndak apa-apa. Pokoknya se-enjoy mungkin tetap dapat pahala gitu. Ngoten Bu Mila. Masya Allah, istimewa sekali ya para wanita ini ya. Tidak bisa melakukan puasa Ramadan, tapi bisa mendapatkan pahalanya melalui yang seperti dibicarakan tadi oleh Bu Nyai dengan berzikir, istighfar, dan sholawat. Apakah boleh Bu Nyai kalau misalkan kita sedang haid membaca Al-Quran tanpa melihat, itu seperti apa Bu Nyai? Nggih. Untuk para wanita yang haid membaca Al-Quran dengan membawa mushaf memang tidak dianjurkan. Bahkan ada ulama yang melarang. Tetapi untuk pembelajaran, nah, saya dulu guru tafsir hadis Al-Quran, itu adalah dalam anak sekolah tidak ada larangan. Karena nek sing sekolah pas gak oleh ngaji, tak tambah kabeh ngaku haid lah angkunan. Atau gurune mek mulang seminggu sekali, itu pas haid, iki haid itu ngaji nanti. Kak situ belajar. Untuk pembelajaran anak-anak tetap dilanjutkan, hanya saja tidak membawa mushaf itu. Dan untuk yang tidak pembelajaran, sahabat Al-Hidayah semuanya di rumah tidak ada halangan membaca Al-Quran saapal-apale, dengan diniati berdoa, berzikir untuk mendekatkan, mensyukuri nikmat Allah, mendekatkan Allah supaya kita itu terlatih selalu beribadah kepada Allah. Begitu. Sangat jelas sekali ya sahabat Al-Hidayah. Untuk tadi yang kodok puasa bisa dilakukan setelah bulan Ramadan, gitu. Nah itu biasanya harus berturut-turut, apa bisa hari ini enggak, terus kapan lagi, iya gitu, apa bagaimana Bu? Nggih, Bu Mila, Islam itu agama yang sangat ringan. Islam itu agama yang sangat luas, sangat mudah sekali. Ramadan itu hanya 1 bulan. Hutang kita di Ramadan itu hanya kadang 4, 5, makanya paling panjang 15. Nah, itu setahun 11 bulan itu boleh mengkodok nyaur itu tadi ya, tidak ada keharusan harus berurutan. Bisa mulai Syawal, wah Syawal akeh mau poso Syawal bisa langsung nyaur 1 saja. Bulan depan 1 lagi. Ya Allah, saya niat puasa nyaur fardhol lillahi ta'ala. Nawaitu sauma qodaan fardhol lillahi ta'ala, bahasa Arabnya. Nek gak iso bahasa Arab cara Jawa. Ya Allah, bijing kula nyaur nggih, jare malaikat nggih. Kula bijing poso nyaur ya Allah, mumpung dina Senin, fardhol lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Berarti memang harus bisa dicicil, enggak harus setiap hari. Harus lunas. Tapi Bu Nyai, kalau sampai tahun depan sudah Ramadan itu datang, tapi puasa kodok kita belum selesai, itu apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, wakil pertanyaan seperti ini. Terutama yang menyusui, terutama yang mbak-mbak yang kuliah jauh-jauh, atau banyak lah, tapi tidak ada keruwetan, nggak ada kesulitan dalam menjalankan agama. Kalau memang tahun kemarin belum nyaur, tetap ditulis di data tahun wingi aku cek utang telu, tulis aja dan beriktikat kepada Allah, janji ke Allah, ya Allah saya insya Allah tahun depan akan melunasi. Ngoten nanti terus harus itu ditulis.
Ini makanya para wanita itu harus kuat iman, harus kuat pendidikannya, ilmunya. Karena kalau ilmunya sudah kuat, loh aku yang diutang nang Allah. Padahal opo seenak wong diutang. Utang nang kantin, utang nang warung, utang nang konco ae. Nek guru nyaur kan nggih sungkan, ndak nyaman hidup kita, apalagi hutang kepada Allah. Insya Allah nek ana ilmune tambah segera aku disangkutan oleh Allah segera akan lunasi. Tetapi apa daya manusia ini lemah, ada males, ada lupa. Atau apen-apen lupa ini yang bahaya. Bahaya. Tetap makanya ditulis di kalender yang besar aja. Tanggal ini, bulan ini aku belum nyaur tahun ini ditulis. Sehingga apa? Tetap punya cita-cita ingin meneruskan nyaur puasa di depannya. Ada yang bertanya, "Beknya gak nyaur ya, Bu Nyai tak ganti fidyah boten." Tetap utang kita diberi Allah kekuatan sehat ditulis dicauri di tahun depan, janji kepada Allah. Begitu menurut saya. Nanti kalau saya menganjurkan ada ulama seperti itu diganti fidyah, oh enggak, yang fidyah itu adalah orang tua baru membayar fidyah, atau orang yang menyusui hamil tua memang tidak mampu untuk berpuasa. Gak iso nyaur di fidyah. Nah, kalau kita ini loh nggih. Nek juajan tutuk kuwono kan kuat berarti. Sehat masih sehat. Kita karena apa? Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah itu. Makanya ya di orang yang kuat ilmunya dan kuat puasanya. Gak iso nyaur, disauri jangan. Pokok tetap punya komitmen. Nah, janji kepada Allah untuk mengkodok melunasinya. Jadi hutang tetaplah hutang. Iya. Dan minta pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena itu Mbak Yai Said itu ada ilmu untuk semuanya. Ya, ketika mari sahur itu nangis nang Allah. Ya Allah, kula nyuwun tulung panjenengan paringi saged kuat poso sampai maghrib itu dengan membawa air 1 gelas Fatihah disebul nonang banyune diminum supaya kita diberi Allah kekuatan puasa sampai tutup maghrib. Insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana sahabat? Sudah sangat jelas sampai sini ya. Dan ini pertanyaan terakhir Bu Nyai. Sikap yang baik bagi laki-laki yang baru saja balik ketika mengetahui ada teman perempuannya atau tidak jauh dari keluarganya seperti ibunya, kakaknya yang tidak berpuasa selama bulan Ramadan karena haid, itu biasanya ada rasa iri atau gimana ya semacamnya karena enak ya mboten puasa ngoten. Nah niku pripun Bu Nyai? Iki anu suatu kenyataan. Apalagi kalau bocil-bocil itu di rumah itu, kalau mamanya gak poso karena haid, loh mama gak poso, aku yang mokel. Nah itu tidak dalam rumah tangga. Dalam berteman, sekolahan, anak-anak usia 3, 4, 5, 6 di sekolahan, kalau memang haid itu adalah rahasia kita dengan Allah. Jadi masih gak poso, ya gak jajan, kok nang MI ono dodolan warung dalan-dalan langsung loh kok gak poso aku haid lah itu enggak cantik itu namanya, enggak etis itu namanya. Ini masih haid adalah ya makan di rumah, kecapan ya di rumah, diusahakan tidak diketahui orang tapi ya enggak mesti ketahuan saja. Kalau di rumah loh nggih, di luar ya seperti orang puasa. Lah untuk teman-teman cowok, anak-anak yang soleh-soleh ini satu kelas, kalau ada temannya yang tidak puasa atau tidak sholat jamaah karena haid, yang wajar biasa saja, yang normal tetap kita hormati, ya tetap kita kancani, kita biasa sih pokoknya karena itu sudah
alamiah, itu suatu keniscayaan. Semua dunia ini ada laki-laki, ada wanita, ada perempuan, dan laki-laki nanti mengalami baliknya dengan bermimpi. Kalau perempuan baliknya dengan haid, mengeluarkan darah. Itu suatu yang normal dan biasa sekali. Ya anak-anakku, sahabat Al-Hidayah, kalau tetap kalau di sekolahan pas puasa haid, ya tetap tidak boleh makan sembarangan. Di rumah saja tidak boleh kelihatan, apalagi di sekolahan. Cuma pas waktunya sholat kan paling ketahuan, biasanya ketahuan. Loh, kok gak sholat? Ya aku libur, aku mens. Nah, bahasa Arabnya haid, itu ada darah yang harus dikeluarkan. Itu sesuatu yang tidak boleh dikucilkan, nggak boleh diwadani, nggak boleh, karena itu adalah sama-sama hamba Allah. Dan ini juga proses untuk apa itu, normalnya wanita sendiri. Jadi menjaga reproduksi kewanitaan yang kita butuhkan juga itu ke depannya bagi calon. Itu pertanda sehat ya Bu? Pertanda sehat. Itu betul-betul pertanda sehat, pertanda normal sebagai seorang gadis, sebagai orang wanita. Nah ini bisa kita ingat-ingat ya para kaum Adam, dengan cara menghormati dan tidak mengejek temannya, agar si perempuan tadi juga tidak malu karena mengalami haid. Juga begitu dengan perempuan, jika haid tidak usah bilang-bilang dan menghormati yang sedang berpuasa. Nah, sebelum kita tutup Bu Nyai, ini saya ada game. Nanti Bu Nyai bisa jawab mitos atau fakta, ngeten nggih? Sampun siap Bu Nyai? Ya mungkin 1 sampai 3 pertanyaan mawon. Pertanyaan yang pertama ini Bu Nyai. Mitos atau fakta jika perempuan yang haid di bulan Ramadan tidak berpuasa dan mendapatkan pahala, mitos atau fakta Bu Nyai? Fakta. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Nyai, bolehkah kodok puasa itu dengan cara dicicil, mitos atau fakta? Fakta ya. Boleh dicicil semampunya. Kemudian yang terakhir ini Bu Nyai, kalau wanita berpuasa pada bulan Ramadan terus haid, nah itu kita boleh males-malesan. Bagaimana Bu Nyai? Mitos atau fakta? Ya apa iki ya? Jadi males wong kok. Jadi fakta itu. Fakta, bukan mitos ya. Tapi boleh Bu Nyai bermalas-malasan. Boleh juga. Boleh bermalas-malasan di bulan Ramadan. Karena itu normal sekali, biasanya biasanya tidur 3 jam pada di 5 jam. Apalagi haid ya Bu Nyai. Iya, haidnya itu tadi. Itu karena memang ada hormon untuk perempuan itu kalau haid itu tidurnya bertambah. Iya, karena saya mengeluarkan darah ya, jadi lemes gitu. Iya. Fakta itu ya. Ada ketambahan. Ketambahan tidur. Dan memang malas, padahal ya sebaiknya ya Kak males-malesan memang. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Saya juga sebagai perempuan juga merasakan itu. Merasakan. Iya. Gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa terjawab semua dan sangat jelas nggih penjelasan dari Bu Nyai Mahsuna, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, pengetahuan juga bagi kaum Adam, dan sikap kita menghormati orang yang berpuasa pada waktu haid dan begitu sebaliknya. Nah, sebelum itu mohon Bu Nyai pesan singkat untuk para sahabat Al-Hidayah agar Ramadan kita lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah saya sudah sampaikan di awal mukadimah tadi, innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu membahas yang hak, yang benar. Lah hak ini adalah barang yang hak, yang benar. Jadi tidak perlu tabu dibicarakan. Ini adalah harus disampaikan pada anak-anak. Makanya salut untuk MI Al-Hidayah Tarik. Ada acara membahas seperti ini karena itu harus penting sekali. Bahkan apa? Jadi kecenderungan untuk kita tambah semangat mencari ilmu. Nah, anak-anak sekalian,
kesimpulannya, Bapak Ibu yang menikmati video ini, haid itu adalah suatu yang sangat normal, sangat biasa dan dibahas spesial di dalam Al-Quran. Apa itu? Allah mencintai hambanya yang bersuci. Karena itu terus ayo hati-hati wahai suci ya. Suci, mandi besar, memang diberi apa itu? Termasuk diberi kenikmatan, diskon besar-besaran. Yo gak sholat, yo gak poso, tapi ngaji tetap ya, terutama anak-anak TPK dan lain-lain. Ngaji tetap, kita yang tua-tua juga tetap ngaji, niat ibadah, niat zikir, niat berdoa. Walaupun ada ulama yang berpendapat tidak pakai membawa mushaf. Demikian sebab kita dicintai Allah dengan melatih diri untuk jadi orang yang suci. Mohon maaf kalau ada yang tidak baik, yang kurang, tak ada gading yang tak retak, pasti ada salah dari saya dan kebenaran dari Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Ibu Nyai atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sahabat Al-Hidayah, mari kita jalani puasa Ramadan kali ini dengan penuh semangat, saling menghormati dan menjaga akhlak. Dengan saya, moderatornya, mengucapkan marhaban ya Ramadan dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.